Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Jadi Hari ini kita bakalan ada kelas apa, Mi? pemrograman dan metode numerik. Udah jam 3:30. Kita kelasnya jam 4 ya, Ren? Iya. Ikutin kita terus ya. Jadi kita ini mau kelas metode numerik. Dosen kita siapa nih? sebelumnya kita perkenalan dulu, Ren. Oke deh, nama aku Renika Saradelia dari program studi fisika Institut Teknologi Sumatera. Nah, gue juga dari program studi fisika Institut Teknologi Sumatera. Nama lo siapa? Oh iya, gue Miarski Vanessa. Kalau apa sih tujuan kita ngevlog hari ini, Ren? Karena kita tuh pengen semua orang tuh tahu. Gimana sih keseharian anak-anak ITERA, khususnya anak fisika ya? Iya, prodi fisika. Prodi fisika. Nah, abis dari ini kita bakal ngejelasin apa aja yang kita bakal lakuin di kampus. Nah, jadi kita ini udah jalan nih guys, mau ke kampus. Kita tuh jadi ngekos di daerah masih sekelilingnya di Kampus deket ya, paling 15 menit. nggak nyampe Nggak cuy, nyampe juga. 5 menit malah cuy. Nih jalannya tuh kan ada nih. Kalian lihat nih ITERA nih, ada tulisan Masjid Raya Akhiran. Nah, jadi ini kita mengkol ke kanan. Itu tuh udah langsung akses ke jalan tol. Jalan tol. Jadi Iya, jalannya gede bagus. gitu. Nah, di sini nih semua di sekitaran sini nih. Ini kan Poltabes nih nantinya. Nantinya bakal dijadiin Poltabes nih gedung kita yang baru nih. Jadi semua tanah yang ada di sini itu punyanya bakalan ITERA. ya, kita kan smart Friendly. and forest kampus. Nah, itu tuh moto ITERA ya. Iya, jadi kita tuh bakalan kembaliin ke alam kebun raya Bogor. Oh, iya. Bakal ada kesaing sama dengan kebun Bakal, raya ITERA. Nah, di situ tuh Jadi nggak usah mulai nih banyak yang udah nanam-nanam pohon tuh, udah ada pelangnya tuh ITERA. Hai, jadi kita udah nyampe di kampus ya, Mi. Iya. Jadi kita udah nyampe di kampus, sana kampus kita. Perubahan yang Anda lakukan alias dari parameter yang Anda lakukan seperti apa? Anda nggak mungkin pakai rumus analitik, ya Anda masih mempunyai konsep integral. Ingat parameter yang kita ubah itu bisa juga nggak mungkin kita mempunyai interval yang diskrit yang kontinu. Halo, balik lagi. Aku baru selesai kelas dan ini aku mau nunjukin ke kalian kantin yang ada di ITERA. Yuk, ikut aku. Hai. Kita udah di RK Kita nih. udah di kantin Rumah Kayu. Ya kan di ITERA tuh ada 2 kantin. Ada kantin Rumah Kayu dan Sama kantin kantin BKL. Tadi kita punya janji loh, Mi, sama Oh iya. adik-adik yang mau nonton ini. Kan Apa, di Mi? video ini bakal kita jelasin apa itu ITERA dan khususnya apa itu program studi fisika. Apa sih Kak itu ITERA? ITERA adalah salah satu universitas negeri yang ada di Lampung. ITERA sendiri adalah Institut Teknologi Sumatera, itu singkatannya. ITERA itu terletak di mana, Kak? Kalau lokasinya sendiri ITERA itu terletak di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Jadi bukan di Bandar Lampung Kak, tapi Iya. tepatnya di Lampung Selatan. Ya, jadi ITERA sendiri itu salah satu universitas negeri ya, Kak, Ya. yang diminta oleh Presiden langsung. Iya, presiden Saat itu langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta didirikannya dua institut negeri baru. Institut Teknologi Sumatera sendiri dibangun karena melihat
sumber daya alam yang ada di Ya di kan sumber Sumatera daya Kak, alam iya. di Sumatera itu banyak tuh. Iya. Nah ternyata Pengelolaannya untuk belum- pengelolaannya iya, belum belum cukup. terlalu baik. Jadi dibutuhkanlah mahasiswa-mahasiswa yang lulusan institut-institut Iya. negeri biar membantu sumber daya alam itu sendiri. Jadi orang-orang juga berpikirnya buat lo kuliah di ITERA itu biar bisa bangun daerah lo masing-masing, ya nggak sih Kak? Lanjut ke program studinya sendiri. Ya, program studi. Jadi ITERA itu dibagi menjadi 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan sains. Dan Jelasin ini tuh, Kak. berikut program studinya. Ada program studi fisika, matematika, kimia, biologi, dan farmasi. Ada jurusan teknologi sumber daya kebumian. Nah, di teknologi sumber daya kebumian ini ada prodi yaitu prodi teknik geofisika dan prodi teknik geologi. Yang ketiga ada apalagi nih, teknologi infrastruktur dan kewilayahan. Nah, kalau di infrastruktur dan kewilayahan ada prodi teknik sipil, perencanaan wilayah kota, teknik geomatika, teknik lingkungan, sama teknik arsitektur. Ada yang keempat, ada jurusan teknologi industri. Yang pertama ada prodi teknik elektro, teknik informatika, teknik industri, teknik kimia, dan teknik mesin. Karena kan kita dari awal udah ngenalin ITERA, tapi emang di video ini khususnya itu kita bakal ngenalin prodi kita sendiri, Yaitu Prodi fisika. Halo kawan-kawan semuanya, sorry banget nih kemarin baterainya habis, jadi kami nggak bisa lanjut recording. Tapi nggak apa-apa, di sini ada gue, Brafadi dari Prodi Fisika ITERA juga bakal lanjutin apa yang udah dijelasin sama Miada dan Nika kemarin. Itu apa? Program studi Fisika ITERA. Oke, sedikit sejarah. Walaupun ITERA ini diresmikan tanggal 6 Oktober 2014, ITERA sendiri telah beroperasi dari tahun 2012. Gimana caranya? Nah, jadi dulu itu mereka yang angkatan pertama sempat berkuliah di kampus ITB di Bandung, Jawa Barat. Jadi waktu itu baru ada 5 program studi dan salah satunya adalah fisika. Nah, ITERA ini kan dibangun dan dibimbing langsung oleh ITB. Oleh karena itu, kami di sini pun dipimpin oleh orang-orang langsung dari ITB. Contohnya, rektor kami, Bapak Profesor Oviar Rashid Tamin, itu berasal dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Di situ dia datang langsung ke tempatnya bersama rekannya, mengumpulkan data, dan dari data tersebut beliau bisa membuat model. Lalu yang kedua, ada Wakil Rektor Bidang Akademik kita, Bapak Profesor Mitra Jamal, yang berasal dari Fakultas MIPA ITB. Yang ketiga, ada Wakil Rektor Bidang Akademik kita, ada Profesor Sukrasno yang berasal dari Sekolah Farmasi ITB. Begitu juga dengan Kepala Prodi dan sebagian staf pengajar kami di Prodi Fisika. Kalian bisa lihat siapa-siapa aja itu di fi.itera.ac.id, atau kalian bisa tinggal klik linknya di bawah di kolom deskripsi, udah gue kasih. Nah, gue yakin nih, pasti dari kalian masih ada kan yang bertanya-tanya, pasti harus ada prodi fisika, kenapa harus ada jurusan fisika? Kenapa harus ada jurusan dan prodi lain yang sains? Dari dosen kami waktu itu di kelas, dia bilang bahwa seharusnya ya, anak fisika kalau mau melakukan penelitian, gak cuma melakukan observasi dan menyusun data aja, tapi juga bikin persamaan. Oke, jadi di Fisika ITERA ini terbagi menjadi 4 kelompok keahlian atau KK. Ada fisika kebumian, ada fisika material, ada fisika instrumentasi, dan yang keempat ada fisika teoritik. Secara sederhana, fisika kebumian mempelajari tentang eksplorasi permukaan batu, geotermal, bencana-bencana alam seperti longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Mereka lah yang mempelajari fenomena-fenomena alam tersebut. Contoh, salah satu dosen kami pernah meneliti bencana alam longsor di suatu daerah, dan dari situ bisa memprediksi, misalnya kapan sih akan muncul longsor susulan atau apa yang menyebabkan longsor tersebut terjadi, dan bahkan bisa memprediksi kondisi tanah seperti apa yang berpotensi terkena longsor. Yang kedua ada fisika material. Fisika material mencoba untuk mencari material yang terbaik sehingga itu bisa diterapkan dengan teknik, dengan engineering, dan di kemudian hari bisa dimanfaatkan untuk misalnya pembuatan produk
yang akan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, ada fisika instrumentasi. Apa sih instrumentasi itu? Yang dimaksud dengan instrumentasi adalah pengukuran variabel tertentu, menganalisis dan mengontrol keluarannya sehingga sesuai dengan keinginan. Jadi kakak ini nggak jauh-jauh deh dari yang namanya sensor, pengukuran, dan elektronika. Nah yang terakhir ada fisika teoretik. Pasti ini udah hype banget di komunitas fisika internasional. Secara banyak banget ya komunikator sains kita yang cemerlang seperti Neil deGrasse Tyson, Michio Kaku, Carl Sagan, Brian Greene, dan lain-lain. Anyway, di fisika teoretik ini kita mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan alam semesta. Bagaimana ia terbentuk, bagaimana perjalanannya sehingga ia bisa seperti sekarang ini, dan mengapa demikian. Gue yakin sih, pasti semua fisikawan teoretik di dunia punya tujuan yang sama, yaitu untuk menemukan the theory of everything, yaitu menggabungkan mekanika kuantum dengan teori relativitas yang katanya keduanya itu benar, tapi kalau digabungin nggak nyambung. Jadi gini kawan-kawan, memang benar rumus-rumus yang kita pelajari dari dulu kita sekolah sampai kita kuliah sekarang mungkin tidak akan dipakai semuanya kalau nggak dipakai sama sekali. Tapi tunggu dulu, mobil, motor, pesawat, HP, laptop, dan internet yang lagi kalian pakai untuk lihat video sekarang ini gak mungkin ada tanpa perkembangan sains. Gak akan ada tanpa Kelvin dengan hukum termodinamikanya. Gak akan ada tanpa Maxwell dengan empat persamaannya, dan masih banyak lagi. Jadi paling tidak bersyukurlah karena orang-orang ini telah bekerja keras untuk mencoba memahami alam semesta. Karena kalau tidak, dunia ini tidak akan seperti sekarang ini. Mungkin saja kita masih hidup di zaman batu, belajar cuma bisa pakai pena, tinta celup, ribuan kertas di mana-mana. Kita nggak bisa dapat buku dengan mudah. Itu pun kalau beruntung gak kena penyakit yang gak ada obatnya. Gue pribadi gak pernah ngajak siapapun untuk gabung. Tapi untuk kami terlalu banyak hal yang bisa diapresiasi di dalamnya. Terlalu banyak untuk dilewati. Are you all my personal dreams?